Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Jumpa lagi dengan kami, channel Guru Indonesia. Channel yang membahas tentang soal-soal P3K, pendidikan agama Islam dan guru lainnya. Nah, langsung aja kita masuk pada pembahasan soal. Sebelumnya jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Oke, kita lanjut ya. Soal yang pertama, perang yang terjadi antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib adalah A. Perang Jamal, B. Perang Siffin, C. Perang Khandak, D. Perang Uhud, E. Perang Yarmuk. Silakan kita kasih waktu 3 detik. Jawabannya adalah B. Kita akan bahas perang Jamal itu adalah perang yang terjadi antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib ya. Di mana Jamal itu artinya adalah unta. Aisyah menunggangi unta. Maka dengan mudah Ali bin Abi Thalib melemahkan untanya Aisyah dan kemudian membawa kembali. Kemudian perang Siffin. Apa itu perang Siffin? Perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kenapa perang Siffin? Karena terjadi di dekat Sungai Efrat. Perang Khandak adalah perang antara kaum muslim dengan dan pasukan sekutu yang terdiri dari kaum Yahudi dan kaum Quraisy. Jadi kaum muslim triknya di sini adalah membuat kandak. Kandak itu artinya parit ya. Di mana pasukan muslim jumlahnya di sini lebih sedikit daripada kaum Quraisy dan Yahudi ya. Namun alhamdulillah berkat usaha mereka membuat parit berhasil mengelabui kaum Yahudi dan kaum Quraisy. Perangan antara kaum muslim di dekat Bukit Uhud yang berjarak 4 mil dari Masjid Nabawi. Jadi perang ini terjadi seminggu setelah perang Badar. Dan apa yang terjadi pada perang ini, pamannya Rasulullah Hamzah berhasil terbunuh dan hatinya dimakan oleh perempuan istri Abu Sufyan yang bernama Hindun ya. Kemudian adalah perang Yarmuk, perang penting yang terjadi di luar Arab, antara Muslim Arab dan Kekaisaran Romawi itu. Jadi pada perang Yarmuk ini kekuasaan Islam sudah mulai melebar ke daerah seperti Mesir, Palestina dan lain-lainnya. Di perang ini sangat penting ya atas perkembangan Islam. Kemudian kita lanjut dengan soal nomor 2. Sahabat Rasulullah yang mendapat julukan Amirul Mukminin. Siapa itu yang mendapatkan julukan Amirul Mukminin? A. Abu Bakar, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib, E. Musa. Jawabannya 3 detik, kita tunggu. Silakan dijawab dalam hati, boleh di skip. Kemudian jawabannya adalah B ya. Jadi julukan Amirul Mukminin itu diberikan kepada Umar bin Khattab. Di samping Amirul Mukminin, dia juga mendapatkan gelar Al-Faruq ya. Kemudian yang lainnya apa gelarnya? Abu Bakar itu dikasih julukan As-Siddiq karena dia selalu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah dan peristiwa Isra Mi'raj pertama kali terjadi. Dan dia disebut juga dengan Khalifah Rasulullah karena dia yang paling dekat dan pengganti Rasulullah yang bersifat seperti Rasulullah. Dan beliau adalah orang yang pertama masuk Islam di antara sahabat Rasulullah yang 4 ini. Kemudian Utsman bin Affan, dia mendapatkan gelar yaitu Zunnurain. Kenapa? Karena dia menikahi 2 putri Rasulullah ya, 2 putri Rasulullah ya, atau sehingga kenapa Zuranain? Karena artinya 2 cahaya ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib, apa julukannya? Babul ilmu, pintu ilmu. Ali bin Abi Thalib ini kita tahu dia adalah sahabat Rasul yang pintar dalam ilmu pendidikan ya. Kemudian Musa adalah nama nabi ya. Kemudian peristiwa penusukan Al-Quran dengan pedang setinggi-tingginya pada peristiwa Siffin dinamakan A. Fitnatul Kubro, B. Bayat, C. Tahkim, D. Bayat Akabah, E. Nuzulul Quran. 3 detik kita tunggu, silakan di skip kalau ingin memahami satu-satu. Kita lanjut jawabannya. Jawabannya Fitnatul Kubro itu adalah yang menusuk
penusukan Al-Quran itu adalah C, tahkim. Jadi tahkim itu adalah peristiwa sejarah penting yang terjadi antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, di mana mereka terjadi perperangan yang disebut dengan perang Siffin, di mana tentara Muawiyah sudah hampir kalah ya. Namun mereka menerapkan trik di mana dia angkat Al-Quran tinggi-tinggi, kemudian ditusukkan Al-Quran. Jadi pasukan Ali itu bingung, ini mereka kenapa seperti ini, padahal mereka sudah hampir kalah kan. Nah itu artinya apa? Ali menganggap mungkin mereka ingin meminta damai. Jadi mereka ingin meminta damai. Ali karena dia tahu orang muslim itu ketika ada yang meminta damai, kita tidak boleh menciptakan dendam. Namun sebagian dari pengikut Ali dia marah sama Ali. Kenapa kok kita harus berhenti? Ayo kalahkan saja. Ali tidak mau. Akhirnya pengikut Ali yang tidak mau mengikuti perintah Ali untuk berdamai, mereka keluar dari Ali. Nah, mereka yang keluar ini disebut kaum Khawarij. Sementara yang mengikuti Ali, mereka disebut dengan kaum Syiah ya ini ya. Nanti itu akan kita bahas pada soal berikutnya. Jadi jawaban yang ini adalah C, tahkim, peristiwa penusukan Al-Quran dengan pedang ya. Kalau fitnatul kubra itu apa? Fitnah besar yang terjadi menjadi biang kekacauan dalam tubuh umat Islam ya. Jadi kan semenjak Rasulullah meninggal itu memang banyak terjadi kekacauan perang saudara, itu namanya fitnatul kubra. Kemudian bayat itu artinya pelantikan atau pengangkatan dan atau perjanjian atau ikrar ya. Kemudian Baiat Aqabah, kita tahu Baiat Aqabah itu adalah perjanjian Nabi Muhammad dengan para penduduk Yathrib dan suku Aus dan Khazraj yang memeluk Islam. Kemudian nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Oke, kita lanjut soal berikutnya, nomor 4. Yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib disebut, nah ini yang kita maksud tadi, A Syiah, B Mu'tazilah, C Qadariyah, D Khawarij, E Maturidiyah. Oke, silakan di skip. Jawabannya adalah A ya. Jadi yang tidak maaf di sini jawabannya salah ya. Yang sebenarnya jawabannya yang tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib itu adalah Khawarij ya. Jawabannya adalah D ya. Jadi kita bahas satu-satu. Syiah itu apa? Yang setuju dengan Ali bin Abi Thalib ya. Namun Syiah itu juga melenceng karena aliran itu disesuaikan dengan rukun iman, rukun Islam. Kenapa dia melenceng? Karena dia menganggap ya pengikut Ali, orang yang mengikuti Ali adalah orang yang paling beruntung gitu kan. Karena Ali itu bukanlah Tuhan, Ali itu hanya manusia biasa. Ali itu hanya diangkat sebagai pemimpin. Sedangkan Syiah itu menganggap bahwa Ali itu adalah segala-galanya. Ali pun juga tidak mau seperti itu. Itu kan pemikiran orang-orang di bawahnya Ali saja, sementara Alinya juga tidak seperti itu. Jadi Syiah itu yang setuju dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka memiliki pemahaman sendiri ya. Kemudian Mu'tazilah itu apa? Berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar bukanlah mukmin tapi bukan kafir. Jadi Mu'tazilah ini aliran Mu'tazilah ini ada karena dia tidak setuju dengan aliran Khawarij ya, di mana aliran Khawarij itu dia menganggap pelaku dosa itu walaupun dia mukmin adalah kafir, sampai anak-anaknya juga kafir ya. Jadi berdirilah Mu'tazilah ini ya. Kalau Qadariyah adalah kebebasan tanpa interpretasi Tuhan. Jadi kalau Qadariyah itu aliran yang kita bebas melakukan apapun, Tuhan tidak akan ikut campur dengan kita. Jadi muncullah nanti yang namanya Jabariyah itu. Kalau Jabariyah itu artinya adalah kebebasan kita dan Tuhan ikut campur di sana ya. Sehingga Qadariyah ini aliran free act dan free will. Jadi bebas melakukan apapun. Jadi Khawarij tadi kita sudah tahu ya, yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib. Pak Khawarij ini mempunyai paham di mana orang mukmin walaupun sudah melakukan dosa besar maka dia
adalah kafir dan ditempatkan di neraka gitu. Kalau kita kan umat muslim, walaupun dia pernah melakukan dosa besar, tapi ketika dia bersungguh-sungguh bertaubat, maka dia akan mendapat pengampunan kepada Allah, dari Allah ya. Kemudian Maturidiyah. Apa itu Maturidiyah? Maturidiyah itu ada dua, di mana yang berpijak pada penggunaan argumen dan dalil ahli nakli. Jadi ada Maturidiyah Samarkandi dan Maturidiyah pokoknya ada dua, nanti kita akan bahas ya. Lanjut lagi, yang soalan kelima, penangguhan keputusan atas perbuatan seorang sampai di pengadilan Allah dan iman cukup dalam hati merupakan aliran. Nah, ini iman di dalam hati, cukup di dalam hati saja, tidak perlu diucapkan. Nah, itu disebut dengan aliran apa? Ini kan pada waktu itu aliran itu banyak sekali ya. Jawabannya adalah Murji'ah. Jadi Murji'ah itu berpaham bahwa iman itu cukup di dalam hati saja ya. Jadi semua perbuatan manusia itu di dunia itu tidak akan dibalas sama Allah. Jadi nanti di pengadilan Allah baru itu. Sementara kita yakin Allah itu ketika kita yakin bahwa namanya hukum Allah bisa saja menghukum kita di dunia, dan di akhirat itu sudah pasti kita dihukum juga kalau kita berbuat kesalahan ya. Nah, begitu. Jadi juga aliran ini juga kurang sesuai dengan ajaran agama Islam ya. Kemudian soal yang keenam, tokoh aliran Mu'tazilah yang terkenal adalah, tokoh aliran Mu'tazilah A. Hasan al-Asy'ariyah, B. Wasil bin Atta, C. Ma'bad al-Jazari, D. Hasan bin Bilal, E. Yusuf al-Maturidi. Siapa tokoh Mu'tazilah yang paling terkenal? Di sini jawabannya adalah yaitu Wasil bin Atta ya. Jadi Wasil bin Atta itu adalah tokoh Mu'tazilah, di mana beliau itu mendirikan Mu'tazilah karena tidak sesuai dengan gurunya. Siapa gurunya? Hasan al-Asy'ariyah ya. Nah, Hasan al-Asy'ariyah ini dari namanya saja kita sudah tahu bahwa beliau adalah aliran Asy'ariyah ya. Kalau Ma'bad al-Jauhani itu adalah tokoh pendiri aliran Qadariyah. Kalau Hasan bin Bilal Musni itu adalah tokoh pendiri Murji'ah. Yusuf al-Maturidi adalah pendiri Maturidi ya. Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 7, free will dan free X merupakan aliran. Tadi sudah kita bahas. A. Qadariyah, B. Jabariyah, C. Mu'tazilah, D. Maturidiyah, E. Khawarij. Silakan di skip. Waktunya 3 detik. Jawabannya adalah A. Qadariyah, free will and free X. Tadi yang lain kan Jabariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah, Khawarij sudah kita bahas. Silahkan dipahami ya. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 8. Perempuan yang memakan hati paman Rasulullah Hamzah adalah, tadi juga kita bahas pada perang apa tadi? Meninggalnya paman Rasulullah ini. Jawabannya adalah B, yaitu Hindun. Hindun ini saking dendamnya pada Rasulullah karena dia telah membunuh ayahnya pada perang Badar, di mana perang Badar itu perang saudara pertama, perang pertama yang terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum kafir Quraisy ya. Nah, karena meninggal orang tuanya di sana, dia berjanji kalau nanti paman Rasulullah itu meninggal, saya akan memakan hatinya. Nah, begitu ya. Jadi perempuan yang memakan hati itu adalah Hindun. Nomor 9, sahabat Rasulullah yang mendapat gelar 2 cahaya adalah, tadi kita sudah bahas, A. Utsman bin Affan, B. Ali bin Abi Thalib, C. Abu Bakar, D. Umar bin Khattab, E. Abu Musa. Siapa kira-kira? Jawabannya adalah Utsman bin Affan. Jawabannya A ya. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Haji Wadah dilaksanakan pada tanggal. Nah, ini Haji Wadah. Silakan di skip. Jawabannya adalah C. 9 Zulhijjah. Mungkin ada punya
jawaban yang beda, silakan komen di bawah ya. Oke, selanjutnya demikianlah materi pembahasan soal kita. Mungkin ada yang tidak sesuai, silakan komen di bawah. Maklum saya manusia biasa, masih punya kekurangan. Kita akan membahas materi-materi yang lebih banyak lagi pada video berikutnya. Tapi jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.